Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Next. Ya, sebelum diawali kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelompok kita, kelompok 12, terdiri dari saya Muhammad Noval, dan yang kedua Dian Afan, yang ketiga Nanda, dan yang keempat ada Bilal. Nah, ini yang pertama. Dari pendahuluan dulu, hubungan antara agama dan sistem pemerintahan, melihat dari kacamata Islam, beberapa pakar berpendapat bahwasannya agama dan negara menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Walaupun pada dasarnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain. Dan itu benar terjadi dalam negara berbasiskan Islam. Seperti halnya pada masa dinasti Nabi Muhammad, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sama Ali bin Abi Thalib, sama Utsman bin Affan. Dinasti-dinasti Islam, Kesultanan Islam seperti Turki Utsmani, Samudra Pasai yang ada di Aceh dan Banten ya. Sampai pada sekarang ini salah satu negara yang masih menggunakan dasar Islam itu adalah Arab Saudi. Tapi di Indonesia itu masih ada juga yang menerapkan hukum Islam, dan itu seperti Provinsi Aceh karena dia ada daerah istimewanya. Sejauh ini banyak orang beranggapan hubungan separalistik dalam agama negara merupakan opsi yang terbaik dalam pola hubungan. Agama tidak lagi memperalat negara untuk melakukan kezaliman atas nama Tuhan. Demikian pula negara tidak lagi memperalat agama untuk kepentingan penguasa. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam. Nah, ini ada beberapa paradigma yang seperti kayak ini tentang agama seperti ini, seperti pemerintahan. Nah, yang pertama itu paradigma integralistik. Agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu dan dinyatakan bahwa negara merupakan suatu lembaga. Paradigma simbiotik. Antar agama dan negara merupakan dua identitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya sosial kontrak, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama atau syariat. Yang ketiga, paradigma sekularilistik. Nah, ini yang tadi. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapannya sendiri, bidangnya masing-masing gitu. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dari agama dan untuk negara nih. Maka hukum positif yang berlaku adalah hukum-hukum yang betul-betul dari kesepakatan manusia dan tidak ada campur tangan agama. Terus, nah, ini sistematikanya Islam dalam negara dan pemerintahan. Menurut Abul A'la Al-Maududi, bentuk hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di dalam negara Islam tidak terdapat perintah-perintah yang jelas. Tapi konvensi-konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan di masa Rasulullah dan 4 khalifah memberi cukup pedoman bahwa kepala negara Islam merupakan pimpinan tertinggi dari semua lembaga negara yang berbeda ini. Dan posisi ini dipertahankan oleh semua 4 khalifah yang tadi ya, 4 khalifah Khulafaur Rasyidin. Tetapi di bawah kepala negara, ketika lembaga tinggi negara ini berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sama lainnya. Lembaga yang ini disebut al-hal wa al-aq, yang bertugas untuk memberi nasihat kepada kepala negara mengenai masalah-masalah hukum, pemerintahan, dan kebijaksanaan negara merupakan kesatuan yang terpisah. Kemudian ada pejabat eksekutif yang tidak mengurus masalah-masalah yudisial yang diurus secara terpisah dan mandiri oleh para hakim atau qadi. Selanjutnya istilah khilafah mengandung arti perwakilan, pergantian, atau jabatan khalifah. Istilah ini berasal dari kata Arab hal, yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa. Dalam perspektif politik Sunni, khilafah
didasarkan pada dua rukun, yaitu konsensus elit politik atau ijma dan pemberian legitimasi atau bai'ah. Karenanya setiap pemilihan pemimpin Islam secara yang digunakan untuk memilih pemimpin yang ditetapkan oleh elit politik. Setelah itu baru dibai'ah oleh para rakyatnya. Nah, secara arti ini tidak merupakan bentuk kerajaan, tapi lebih cenderung pada republik. Dalam arti kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun-temurun. Pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut wali atau amir. Atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam kepustakaan politik dan ketatanegaraan Islami. Kekuasaan wali adalah kepala pemerintahan. Ia memegang kekuasaan politik dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan kekuasaan tersebut. Next. Nah, sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada 3 tugas yang dimainkan negara dalam hal ini. Pertama, yaitu tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif atau al-sultah al-tashri'iyah. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan melakukan interpretasi, analogi, dan inferensi atas nas-nas Al-Quran dan hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan dalam nas. Sedangkan analogi adalah melakukan metode kias suatu hukum yang ada nasnya terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inversi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar'i atau Allah. Bila tidak ada nas sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, jauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Nah, dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga al-hal wal-al-ab. Kemudian dalam masa modern sekarang lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura atau parlemen. Nah, kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif atau al-sultah al-tanfiziyah. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara atau hubungan internasional. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan atau kepala negara yang dibantu oleh para pembantunya dari kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara suatu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam. Kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nas dan kemaslahatan umat. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif al-sultah al-qadaniyah. Dalam ajaran Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah atau lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, atau wilayah al-qada, lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antar sesama warganya baik perdata maupun pidana. Wilayah al-mazlim, lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan
atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak asasi manusia atau dari rakyat tersebut. Ya, next. Iya. Baik, kita lanjut. Di sini ada prinsip negara dan pemerintahan dalam Al-Qur'an. Di sini dijelaskan, Al-Qur'an telah menjelaskan cara bernegara dan cara memerintah itu seperti apa. Prinsip amanah itu tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua, prinsip ketaatan rakyat tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Prinsip musyawarah ada di Quran surat Asy-Syura dan ayat 38 dan surat Al-Imran ayat 159. Yang keempat, prinsip keadilan terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 135, Quran surat Al-Maidah ayat 8, Quran surat An-Nahl ayat 90, dan Quran surat Al-An'am ayat 160. Sedangkan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 70 dan 33, Quran surat Al-Maidah ayat 32, Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22. Prinsip perdamaian terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 190 dan 194, Quran surat Al-Anfal ayat 61 sampai 62, Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Prinsip kesejahteraan terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 29. Prinsip kesatuan dan persatuan terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Nah, itu ajaran-ajaran Al-Quran dan atau telah dijelaskan dalam Al-Quran di surat dan ayat-ayat yang tadi. Next. Nah, kita sekarang masuk ke timeline sistem pemerintahan Islam. Di sini pada zaman Rasulullah dan para sahabat, pemerintahan Islam itu telah dilaksanakan karena memang Rasulullah dan para sahabatlah yang benar-benar melaksanakan pemerintahan Islam. Pertama, ada zaman Rasulullah Nabi SAW pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Umar bin Khattab, pada masa Utsman bin Affan, dan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pertama, kita melihat contoh kebijakan pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kebijakannya itu menjadikan masjid sebagai pusat semua kegiatan. Kedua, membangun persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, membangun persaudaraan dengan agama lain serta ukhuwah Islamiyah. Sekarang, setelah pemerintahan Rasulullah usai, kita masuk ke masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi nabi palsu. Soalnya pada masa itu muncul nabi-nabi palsu yang mengaku-ngaku nabi untuk melunturkan ajaran Islam. Yang kedua, memerangi mereka yang murtad dan menolak membayar zakat. Yang ketiga, mengumpulkan mushaf Al-Quran dan membukukannya. Yang keempat, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Setelah masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq selesai, masa pemerintahan Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab. Di antara kebijakannya antara lain mendirikan Baitul Mal. Pengadilan didirikan untuk memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Yang ketiga, menciptakan kalender Hijriah. Setelah masa pemerintahan Umar bin Khattab selesai, pemerintahan Islam diteruskan oleh Utsman bin Affan. Kebijakan-kebijakannya antara lain mengadili Ubaidillah bin Umar, membuka mushaf Al-Quran dengan ras Utsmani, renovasi Masjid Nabawi. Yang keempat, membentuk Angkatan Laut. Setelah pada masa Utsman bin Affan selesai, masa
pemerintahan Islam dilanjutkan pada masa Ali bin Abi Thalib. Kebijakannya antara lain pergantian pejabat negara, mengembalikan tanah negara, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Next. Nah, serta ini terdapat tabel data pemeluk agama di Indonesia. Di sini dengan Islam yang sangat mendominasi hampir 90%. Yang kedua ada Kristen Protestan yang di bawah 10% dan yang lain-lainnya di bawah 10% juga. Data-data di atas bisa digambarkan bahwa agama Islam merupakan agama yang terbesar di Indonesia, bahkan pula di dunia. Namun kita mengetahui bahwa Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan Islam sebagai ideologinya. Mengapa demikian? Karena masyarakat Indonesia sangat menjunjung toleransi dan segala perbedaan. Next. Next, Bilal. Oke. Selanjutnya itu ada pandangan umum. Orang hanya melihat adanya dua alternatif dalam hubungan antara agama dan negara. Yaitu di sini ada dua. Yang pertama negara agama atau paham trik pres, yaitu cara memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung yang memerintah. Hukum yang berlaku adalah hukum Tuhan. Pemerintah dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan. Yang kedua, ada namanya negara sekuler, yaitu sebuah negara yang memisahkan urusan pemerintahan dengan agama. Bangsa Indonesia mempunyai alternatif lain, yaitu negara Pancasila yang non-teokratis dan non-sekuler. Dua, yaitu bukan negara yang berdasarkan suatu agama tertentu, tetapi juga bukan negara sekuler dalam arti memisahkan agama dari negara. Artinya dalam negara Pancasila adalah merupakan bagian integral dari sistem mengatur ketatanegaraan dan tidak dapat melepaskan agama dari negara. Next. Dengan kata lain, bahwa negara sangat bertanggung jawab atas eksistensi dan tumbuh kembang serta terbinanya agama yang oleh negara. Konsekuensi logisnya adalah bahwa di negara Pancasila ini tidak mungkin lahir norma yang bertentangan dengan norma suatu agama yang diakui. Karena menurut B.J. Bolen, Indonesia is a unique phenomenon in your world. Keterkaitan antara agama dan negara Indonesia itu dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan terkait yang berkaitan dengan agama, atau kehidupan keagamaan dan kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Keterkaitan antar agama dengan negara dapat dalam praktek nampaknya tergantung kepada semangat penyelenggaraan negara. Next. Di sini ada salah satu hadis Muslim yang berbunyi, "Waman salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699, Arba'in An-Nawawiyah nomor 36. Di sini jelas bahwa kita sebagai hamba Allah apabila ingin mencari ilmu, maka balasannya itu surga yang akan kita nantikan. Next.
Ya, ini penutup. Saya menutup. Sebelum kita mengakhiri presentasi ini, marilah kita berdoa penutup doa majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.